Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya Doni The Kaiser bisa kembali bisa menyapa Anda sekeluarga. Saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program Merah Putih. Malam ini kita akan diskusi bareng-bareng dengan narasumber yang sudah kami hadirkan menjadi panelis dalam program Merah Putih. Saya kenalkan panelis kita malam hari ini. Yang pertama, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Panel Barus. Pak Panel, apa kabar? Baik, semangat nih. Semangat koperasi. Weh, terima kasih Pak Panel bersama kami. Kemudian di sebelah kanan, ini juga pakar dan ahli koperasi yang sekarang sibuk jadi wakil rakyat, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Nurdin Halid. Prof Nurdin, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baji-baji, Prof. Aman. Ya, salam Aki. Nah, sebelahnya ini juga, ini Profesor, seorang pengamat koperasi, mantan birokrat yang sekarang sibuk di kegiatan kampus. Sudah tidak asing lagi, Ruli Indrawan. Prof Ruli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, kita jumpa lagi. Masih bahas soal koperasi. Dan kalau bicara desa, tentu sosok yang satu ini tidak bisa kita lepaskan. Ini Ketua Umum Partainya Desa. Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia. Ketua Umumnya yaitu Arifin Abdul Majid. Pak Ketum, Pak Arifin, apa kabar? Siap, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat seluruh panelis kita malam ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang hadir di studio, Bapak Ibu mahasiswa yang mengikuti program kita secara langsung. Terima kasih, tepuk tangan buat Anda semuanya. Intinya koperasi yang seperti apa sih, Prof, yang Anda inginkan? Kalau Anda melihat programnya pemerintah sekarang, kalau kita bicara statistik, ini angka yang tidak sedikit. Badan hukum sebentar lagi, kurang 2.000 kurang lagi, semuanya terbentuk. Tapi idealnya koperasi seperti apa? Bung Doni, sebelum ke situ ya. Jadi tema kita malam ini itu tepat dan strategis. Kenapa? Karena koperasi itu merupakan ekonomi konstitusi. Ya. Ideologi Pancasila pasal 2 ayat 2 maksud saya, sila kedua maksud saya, dengan sila kelima itulah cermin daripada sila-sila yang menggambarkan tentang tujuan daripada koperasi. Ya. Di samping tujuan sosial kita yang tercantum dalam pembaruan 5 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Nah sekarang instruksi Bapak Presiden untuk pembentukan koperasi tepat. Dan itu merupakan pengejawantahan atau tindakan implementasi daripada pasal 33 ayat 1. Itu landasan hukum, landasan bergerak daripada keberadaan koperasi. Dengan impres sudah tepat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Ini tepat sekali. Nah, tapi perlu kita melihat pengalaman. Karena impres P ini hampir sama dengan impres tentang pembentukan KUD. KUD di era Orde Baru. Soeharto, ya. Perlu saya sampaikan bahwa KUD itu berhasil melaksanakan penugasan pemerintah, khususnya dalam menciptakan stabilitas harga beras, harga gabah, dan distribusi penyumbang pupuk yang hampir tidak pernah ada kelangkaan dan keterlambatan kepada petani. Sehingga tahun 98, kalau nggak salah, 88 kalau nggak salah, itu terjadi swasembada beras. Ya. Ya, itu. Nah, ini berhasil. Tapi saya pelaku KUD. Ya. 25 tahun saya ngurusin petani melalui koperasi desa. Ya. Itu KUD gagal menjadi pelaku ekonomi desa. Kenapa gagal? Ya, kenapa? Karena semuanya instruktif. Jadi cuma kepanjangan tangan Bisnis pemerintah. tidak berorientasi kepada menghadirkan proses KUD. Nah, ini tidak boleh diulangi oleh Koperasi Merah Putih karena Bapak Presiden kita ingin membesarkan koperasi, ingin menjadikan koperasi sebagai pelaku ekonomi di desa. Dan itulah cita-cita Bung Hatta, yaitu koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Soko guru akan tercipta ketika koperasi menjadi pelaku ekonomi di semua tingkatan. Dia menjadi pelaku ekonomi di desa, menjadi pelaku ekonomi di kota, dan menjadi pelaku ekonomi secara nasional. Tapi bagaimana Prof biar itu tidak terulang sementara sama-sama berdasarkan instruksi Presiden lahirnya? Pendiri bangsa mengatakan begini, ekonomi Pancasila itu bukan ekonomi kapitalis. Ya. Karena hanya ada koperasi yang bisa mensejahterakan seluruh. Karena pendekatannya adalah pendekatan kemanfaatan kesejahteraan pada anggota. Bukan pendekatan modal dan bukan pendekatan daripada seperti PT perusahaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka saya menyarankan satu ya. Pembentukannya sudah betul. Instruksi betul-betul. Tapi proses pembentukannya itu menurut saya tidak tepat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar universal koperasi. Koperasi itu nilai dasarnya apa? Kesetaraan, demokrasi, ya, kesamaan, kekeluargaan, kebersamaan, menghadirkan kesejahteraan bersama. Itu nilai dasar daripada koperasi. Bukannya ini kekeluargaan, kan dikeroyok rame-rame. Oke, gini. Contoh ya, saya sudah ingatkan Menteri Koperasi waktu RDP ya. Saya ingatkan bahwa kita sangat setuju mendukung sepenuhnya. Karena makanya saya bilang
koperasi harus berterima kasih kepada Indonesia yang telah memilih Pak Prabowo. Beliau adalah presiden yang lahir untuk menjalankan ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi. Itu. Kita harus berterima kasih itu. Tapi kemudian jangan sampai ini gagal. Sebuah niat yang sangat tulus, sangat suci untuk menjadikan koperasi sebagai pelaku ekonomi dominan. Itu Soko Guru. Nah, proses pembentukannya tidak boleh instruktif. Contoh, di sana dikatakan dalam edaran menteri diluruskan Pak Panel, ya saya tahu baru Anda sudah ada putih ya, selamat ya. Saya pikir masih staf ahli. Ya. Nah, edaran menteri mewajibkan kepala desa sebagai ex officio. Ex officio. Ketua pengawas. Ini sudah tidak sesuai dengan nilai dasar pembentukan koperasi. Tapi seorang kepala desa karena ketokohannya, ya, karena kemampuannya, karena kapasitasnya dipilih oleh anggota, itu yang benar. Bukan instruktif. Nah, ini jangan terulang lagi. Oke lah, kalau proses pembentukannya dari awal begini, tidak apa-apa. Ya, mungkin karena itu kan setiap koperasi ada rapat anggota setiap tahun dan sebagainya. Nanti bisa dilakukan evaluasi. Itu nggak apa-apa. Tapi selanjutnya jangan instruktif. Misalnya apa? Pendekatan supaya tidak gagal itu, maka pendekatannya bukan pendekatan modal, tapi pendekatannya adalah alokasi ekonomi. Kenapa koperasi selama ini tidak berkembang atau tidak sesuai harapan? Karena ketidakadilan alokasi ekonomi. Kenapa? Karena kita belum memiliki undang-undang perekonomian nasional sesuai dengan amanah daripada pasal 33 ayat 4. Tahan dulu Prof, tapi modal juga tetap penting sebenarnya kan? Begitu alokasi ekonomi, pedagang alokasi ekonomi, maka modal akan ikut. Baru masuk. Nah, sekarang kita mendengar ya bahwa data nanti Pak Panel menjelaskan itu, bahwa sekarang disiapkan oleh pemerintah 3 miliar. Nah, saran saya pertama jangan menggunakan APBN. Ya, mudah-mudahan tidak itu. Tahan dulu. Tapi kalau ini bersumber dari misalnya dari antara, bersumber dari Himbara, berarti bisa secara profesional. Nah, pendekatannya adalah alokasi ekonomi. Ketika alokasi ekonomi, maka modal akan mengikut. Tidak ada bank atau non bank yang tidak membiayai ke sesuatu yang usaha yang profitable. Otomatis pasti mengikut. Pasti mengikut. Justru impres itu tidak mewajibkan kepala desa sebagai ex officio. Kalau sekarang justru ex officio Pak masuk ya dalam kenyataannya itu benar-benar dulu ya, sekalipun instruktif. Saya katakan bahwa ide instruksi presiden itu benar, tepat sekali. Betul. Karena itu adalah implementasi pasal 33 ayat 1. Tapi kemudian proses pembentukannya harusnya berdasar pada nilai-nilai universal koperasi. Yang saya masukkan, nilai kesetaraan, demokrasi, kebersamaan dan sebagainya. Tapi kalau langsung ditentukan dari atas, itu berarti nilai-nilai ini ditinggalkan. Tapi seorang kepala desa, bukan saya tidak setuju, saya setuju kepala desa, tapi dipilih oleh anggota yang menghendaki. Merelaksasi beberapa regulasi, Bang Nurdin, yang diharapkan bisa mampu mendorong bisnis daripada koperasi desa. Jadi itu yang penting, Misalnya, regulasinya betul. Jadi itu betul. Jadi sekarang begini, Kementerian Koperasi, berbagai sektor, ya, berbagai aspek, berbagai usaha, ya kan laksanakan oleh koperasi desa, itu sekarang sudah dapatkan regulasinya. Misalnya sekarang, Koperasi Merah Putih yang dimana di desanya itu adalah pertanian. Ya. Sekarang bagaimana sudah ada rancangan SKB dengan Menteri Pertanian, SKB dengan Menteri Perdagangan, ya. Kemudian di desa yang bisa di samping tadi ya, kemudian mendistribusikan 9 bahan pokok. Sudah ada nggak SKB bersama dalam tata niaga untuk 9 bahan pokok di mana keberpihakan kepada koperasi. Jadi DPR konkretnya apa dukungannya? Tepat ya. Tentu kita mendukung ya. Tapi kita kan melaksanakan fungsi pengawasan. Itu kan salah satu fungsi pengawasan. Nah, kita ingatkan Menteri Koperasi, jangan instruktif. Tapi pendekatannya pada alokasi ekonomi di mana dibutuhkan kebijakan. Apa itu regulasi? Tapi misalnya Koperasi Merah Putih yang nanti sudah produktif kemudian bisa ekspor, beri kemudahan untuk ekspor. DPR dorong akselerasi kebijakan itu. Betul, itu yang kita harus dorong. Karena tanpa regulasi yang berpihak kepada koperasi, itu itu bisa membuat kegagalan. Dan kalau gagal, ini jaminannya luar biasa. Proyek yang tidak boleh gagal harusnya. Tidak boleh gagal. Oleh karena itu, Menteri Koperasi harus betul-betul memikirkan langkah-langkah taktis dan strategis dalam bentuk regulasi. Ya, itu penting. Yang perlu diwaspadai ya. Ini satu contoh Bang ya, relaksasi regulasi di urusan SK Kementerian Hukum, ya sehingga ini bisa cepat karena ada relaksasi regulasi untuk mendorong itu, untuk mendukung itu. Ya, saya paham. Dan ini yang kita mau dorong. Tahun ini karena Abang bilang kan perlu dukungan regulasi. Kan? Tadinya Kementerian Koperasi dan UMKM, sekarang kalau yang ngerjain satu kementerian mungkin susah. Sekarang hukum sendiri Ham sendiri. Gimana, Prof? Saya yakin sekali kenapa Pak Prabowo punya spirit yang sangat kuat, ya. Untuk menjadikan koperasi pelaku ekonomi di desa. Itu perlu insting nggak? Ya, nggak perlu insting. Gitu. Yakin ya? Itu nggak perlu insting. Siap. Orang yang menggunakan insting nggak ngerti koperasi. Itu ya mau maaf aja ya. Nah, oleh karena itu maka ini nggak boleh gagal. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam ini Kementerian Koperasi. Perlu waspada. Ini sekarang udah terlanjur ya, nggak apa-apa. Nah, saya bukan tidak setuju kepala desa lurah menjadi ketua pengawas.
Tapi kalau instruksi, mohon maaf saya nggak setuju gitu. Kalau lurah, kepala desa dipilih karena kapasitasnya, karena kemampuan, karena ketukannya itu yang benar. Tapi kan ini oleh karena itu, satu paket dengan dewasnya. Ini ada hal, makanya ini kan sudah terlanjur, nggak apa-apa. Tapi perlu kita waspadai apa itu. Jangan sampai karena salah satu kegagalan koperasi adalah ada politisasi. Oke, itu yang Anda khawatirkan. Itu yang saya khawatirkan. Menjelang 2029. Bukan itu, kalau Pak Prabowo tidak punya kepentingan politik di sini. Beliau hanya kepentingan kemakmuran rakyat. Beliau menerjemahkan kesejahteraan rakyat memajukan secara bukan kekhawatiran menggunakan koperasi Merah Putih sebagai jembatan. Bawah bisa terjadi. Maaf, kepala desa kan dipilih langsung. Ketika ada ini pendukungnya, Bapak ini kita berempat calon kepala desa. Ada pendukungnya bisa tidak mendukung koperasi. Nanti Pak Ketum harus belum digunakan, dimanfaatkan koperasi sebagai sarana politik. Ini yang berbahaya. Tahan dulu. Biar tidak terlalu kemana-mana, kita tidak masuk ke ruang politiknya ya. Tapi nanti harus direspon juga ya Pak Ketum ya. Ini saya mengingatkan, Pak. Ini saya mengingatkan. Saya siap. sangat mendukung. Apalagi komisioner sangat mensupport. Mensupport ide Bapak Presiden, istri Bapak Presiden. Tapi prosesnya kementerian-kementerian ini harus betul-betul mendasari kepada jati diri koperasi. Kita diharapkan oleh Bapak Presiden sampai dengan akhir tahun diharapkan bisa mengaktifasi 80.000 kelembagaan ini usahanya jalan supaya ada dampaknya. Indikator aktivasi itu apa? Ya jalan, pelayanan usaha. Operasional yang ada dalam itu jalan. Aktivasi itu Pak Wadon, itu pendekatannya harus pada potensi. Iya. Potensi berbasis lokal sehingga pendekatannya adalah alokasi ekonomi. Dengan demikian maka modal yang disiapkan oleh Himbara atau dari manapun sumber, asal jangan dari APBN itu akan membuat koperasi itu profesional dalam mengelola usahanya. Nah, kenapa? Karena saya terus terang sudah menyorakan koperasi itu sudah lebih dari 45 tahun. Inilah momentum yang paling tepat untuk koperasi bangkit. Ini tidak boleh gagal. Karena kapan gagal ini habislah koperasi. Kenapa? Koperasi dengan keberhasilan nanti ini itu akan membawa Prabowo seorang presiden yang melaksanakan ekonomi konstitusi dan bisa menjadikan koperasi sebagai pilihan negara. Kenapa harus koperasi menjadi pilihan negara? Paling tidak ada 5 hal. Ada 5 aspek, Bung Doni. Pertama, koperasi memperkuat karakter bangsa, karakter Pancasila, karakter demokrasi, karakter gotong royong, yang ujungnya adalah menciptakan persatuan. Makanya koperasi tidak hanya sistem ekonomi, tapi juga ada sistem demokrasi, ada sistem negara. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum. Karena koperasi pendekatannya bukan pendekatan kesejahteraan orang per orang, tapi pendekatannya kesejahteraan untuk seluruh anggota, seluruh masyarakat desa itu, seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga adalah menjadi garda terdepan di dalam merawat daripada bumi dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Yang keempat adalah koperasi menciptakan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca cita-cita Presiden dengan 8 misi, kita bisa simpulkan bahwa yang paling penting di situ adalah semua penting hilirisasi, kemudian ketahanan energi, ketahanan pangan. Ini saja diterjemahkan oleh Kementerian Koperasi dalam aktivasi itu akan berhasil. Instruksi Presiden pembentukan koperasi itu harapan seluruh anak bangsa, yang khususnya pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah. Tapi ini tantangannya tidak mudah. Oleh karena itu harapan saya kepada seluruh menteri yang dikeluarkan instruksi Presiden harus benar-benar fokus untuk menciptakan regulasi yang bisa mensukseskan koperasi desa menjadi pelaku ekonomi dominan. Kenapa? Kita contoh saja. Sekarang kenapa emak-emak sering berteriak tentang minyak goreng? Kenapa terjadi kelangkaan? Sementara produksi kita itu terbesar di dunia. Betul. Nah, karena produsen sekaligus menguasai distribusi. Nah, sekarang Menteri Koperasi sudah menghubungi Kementerian Perdagangan. Harus ada kebijakan regulasi bahwa produsen sawit itu hanya boleh bergerak di bidang produksi. Distribusi serahkan ke koperasi desa. Itu baru sesuai dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Jadi tidak mudah itu Adinda, tidak mudah. Ini tantangannya besar. Tapi karena Pak Prabowo memiliki suatu motivasi yang sangat kuat untuk mensejahterakan, komitmen sangat kuat masyarakat ini, maka seperti ini harus datang. Termasuk sekarang impor. Coba lihat impor hortikultura. Ada nggak koperasi di situ? Nggak ada satupun. Sepengetahuan saya, menurut data yang saya baca tidak ada. Ini salah satu contoh tantangannya. Oleh karena itu maka seluruh menteri yang terkait yang telah diperintahkan oleh Pak Presiden untuk mensukseskan koperasi Merah Putih ini harus melakukan regulasi yang berpihak kepada koperasi untuk mensukseskan koperasi Merah Putih sebagai pelaku ekonomi dominan. Makanya malam ini juga adalah fungsi koordinasi kita sama-sama sebagai pemangku kepentingan koperasi Merah Putih ini ya. Bapak-bapak terima kasih, Prof. Rudi terima kasih, Prof. Rudi terima kasih, ya Pak Deputi terima kasih, Pak Ketum terima kasih.
ini. Sukses buat Koperasi Merah Putihnya. Pemirsa, saya akan akhiri dengan kata-kata berikut ini. Kekuatan komunitas terletak pada kebersamaan dan semangat untuk maju. Koperasi Merah Putih adalah harapan nyata bagi ekonomi desa yang berdaya dan mandiri. Mari kita bersama membangun ekonomi desa yang tidak hanya bertahan, tapi tumbuh dan berkembang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Doni The Kaiser, sampai jumpa. Salam Nusantara, merdeka!